Cek. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman Thoyib serta Dr. Heru Subroto, spesialis bedah, toras kardiovaskular, subspesialis jantung, pediatri kongenital konsultan, serta Mas dan Mbak yang hadir pada sore hari ini di BPJT maupun online secara Zoom maupun YouTube yang berbahagia. Puji syukur kita senyumkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian Tarbiyah ini. Salawat serta salam semoga tetap curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sekalian termasuk dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib dengan tema Kitab Akidah Imam Abu Bakar Al-Ismaili, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Dr. Fikri Wahyudi. Kepada Dr. Fikri kami persilahkan. بسم الله لقد جاءتكم شفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لله وبذلك فليفرحوا جمعا أحسن الله رزقا وجعلكم Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Fikri Wahyudi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Selanjutnya kajian mengenai Kitab Akidah Imam Abu Bakar Al-Ismaili akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib. Kepada Ustadz kami persilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Makasih. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah atau akidah para imam Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 381 Hijriah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita sekarang sampai pada poin ke-43. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, wa yarawna tarkal khusumat wal mira' fil Qur'an wa ghairihi. Para imam-imam Ahlus Sunnah, mereka berpendapat wajib meninggalkan debat kusir tentang Al-Quran dan selainnya. Liqaulillahi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Yakni yujadilu fiha takdziban biha. Orang kafir suka mendustakan dan mendebat ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin ke-43 ini berkaitan tadi dengan larangan debat kusir. Dalam pembahasan ini ada beberapa poin yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, sikap orang muslim dan muslimah yang sejati terhadap agama Allah, terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Kalau ada ayat perintah, hadis perintah, maka seorang muslim muslimah mengatakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana firman Allah, innama qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila diseru kepada perintah Allah dan perintah Rasul, cukup mereka mengatakan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika turun ayat haramnya khamr, meskipun mereka masih meminum minuman keras pada waktu itu, ketika turun ayat tersebut langsung mereka buang bejana-bejana, gelas-gelas yang berisikan minuman keras. Sami'na wa ata'na, langsung mereka tunduk patuh kepada perintah Allah. Demikian pula kaum muslimat, para perempuan dari sahabat Rasulullah SAW, ketika turun ayat wajibnya berhijab atau berjilbab, mereka langsung merobek korden-korden mereka untuk jadikan hijab ataupun jilbab. Ini sifat orang muslim muslimah. Tidak mendebat, tidak ngeyel, tidak
bertele-tele, bertanya apa hikmahnya, kenapa demikian, mengapa demikian. Ketika sudah ada dalil ayat dari hadis, dari perintah Allah, mereka sami'na wa ata'na. Tidak mendebat. Dan itulah yang juga Allah firmankan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara dalam yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak memiliki keberatan dalam diri mereka, dan mereka tunduk patuh kepada keputusan Rasulullah SAW. Kalau dalam masalah kabar berita, sami'na wa sadaqna. Tadi kalau dalam masalah perintah, kami mendengar, kami taati. Kalau masalah kabar berita dari Al-Quran dan Sunnah, cukup mengatakan kami dengarkan, kami membenarkan. Contoh yang sudah sering kita lewati, pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Allah berfirman, Ar-Rahman ala as-istawa dalam 7 ayat Al-Quran. Allah istawa di atas ars. Dan ulama salaf sepakat mengatakan istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas ars, Allah di atas langit. Maka seorang muslim muslimah cukup mengatakan kami mendengar dan kami membenarkan Allah di atas langit. Sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh disamakan dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diselewengkan dari makna yang sebenarnya. Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Maka orang muslim muslimah yang sejati cukup mengatakan kami mendengar dan kami membenarkan firman Allah, kabar berita dari Rasul SAW. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah di antara kelakuan mereka tidak membenarkan kabar berita dari Rasul SAW tentang masalah Isra wal Mi'raj misalnya. Orang musyrikin jahiliyah dengan akalnya mengatakan ini nggak sesuai dengan logika. Masa dalam satu malam bisa pergi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa kemudian ke langit yang ke-7. Kata mereka tidak masuk akal. Adapun para sahabat Rasulullah SAW, mereka mendengar dan mereka langsung membenarkan. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim muslimah. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya didengarkan, dibenarkan. Kalau itu berkaitan dengan kabar berita, kalau itu berkaitan dengan perintah dan larangan, kami mendengarkan dan kami mentaatinya. Tidak mendebat, tidak ngeyel. Maka dari sinilah yang kedua, bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir, kata Allah tadi dalam surat Ghafir, ayat keempat, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Seorang muslim muslimah dilarang mengikuti jejak orang musyrikin, orang kafirin. Mereka harus punya jati diri. Di antaranya tadi mendengar dan taat kepada perintah Allah, mendengar dan membenarkan kabar berita dari Allah dan Rasul SAW. Tidak sebagaimana orang-orang kafirin. Ya, contoh tadi yang kita sampaikan ayat-ayat tentang sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Allah istawa tinggi di atas ars. Jangan ngeyel seperti sebagian orang kalau dikatakan Allah ada di atas ars berarti Allah butuh kepada ars. Kalau Allah di atas ars berarti arsnya lebih besar daripada ini namanya yang ngeyel. Ini artinya tidak mendengar dan membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak seharusnya seorang muslim muslimah mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi berkaitan dengan mendebat ayat-ayat Al-Qur'an, atau bahkan lebih parah dari itu, kata para ulama, Rasul bersabda, al-mira fil Qur'an kufrun. Rasul bersabda, mendebat Al-Qur'an itu kufur, yaitu kalau sampai ada yang mendebat dalam rangka mengingkari ayat-ayat Al-Quran, maka kufur. Contoh misalnya, Alif Lam Mim. Kalau ada yang mengatakan, itu bukan dari bagian ayat Al-Quran. Ya, atau mengingkari ayat-ayat meskipun mungkin satu huruf setengah ayat misalnya. Ini sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, sekali lagi seorang muslim muslimah wajib betul-betul mengingat jati dirinya. Namanya Islam itu al-istislam, menyerahkan diri, tunduk patuh kepada ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian juga ini berkaitan dengan pembahasan debat, dialog antara muslim dengan muslim yang lain. Ini kata para ulama ada dua hukumnya. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Meskipun secara asal tadi tidak boleh berdebat terutama dalam masalah akidah karena jelas nas-nasnya. Namun ketika ada perdebatan antara seorang muslim dengan muslim yang lain dalam masalah urusan agama, maka di sini perlu diperinci ada yang tercela. Kapan debat itu tercela? Yang pertama, kalau jelas itu untuk membatalkan kebenaran, untuk menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Rasulullah SAW. Itu yang tercela. Yang kedua, debat itu tercela kalau tidak di atas ilmu. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Luqman. Kalau nggak salah ayat yang ke-20. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Di antara manusia ada orang yang berdebat tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk. Maka ini debat yang tercela. Orang yang jahil kewajibannya belajar, bukan berdebat. Apalagi ini juga berkaitan dengan dunia maya, dunia medsos. Penuh dengan perdebatan yang kadang kita nggak tahu. Itu yang komen jin atau manusia. Ya, kita nggak tahu apakah orang muslim, orang kafir. Oh, ini orang, ya. Maka sekali lagi hati-hati. Ini dalam kitab-kitab akidah hampir rata-rata ada pembahasan yang satu ini. Kenapa demikian disampaikan oleh para ulama? Karena dengan perdebatan itu terkadang berbahaya bagi setiap muslim. Ketika dia sudah tahu kebenaran, kalau dia sudah masuk ke ranah debat, bisa menjadi ragu dia. Dan berapa banyak orang muslim jadi ateis. Karena apa tadi? Debat-debat yang tidak selayaknya dilakukan. Seorang muslim, sebagaimana Imam Malik rahimahullah, pernah didatangi oleh seorang penyesat umat istilahnya. Diajak debat. Kata Imam Malik, ini seorang imam, seorang ulama besar, gurunya Imam Syafi'i. Ketika didatangi orang untuk diajak debat, kata Imam Malik, ana sudah yakin dengan agama ana, kalau inti masih tidak yakin atau ada keraguan, pergi saja kepada orang yang juga tidak punya keyakinan. Artinya menolak debat kalau memang itu mendatangkan kerusakan, kemafsadahan. Kemudian debat yang terpuji, debat yang memang untuk membela kebenaran. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Ushul Sunnah yang pernah kita ajarkan di sini juga, beliau dalam kitab tersebut melarang juga debat kusir seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Ismaili. Tapi di saat yang bersamaan beliau juga berdebat dengan tokoh-tokoh penyesat umat pada waktu itu. Di antaranya Ahmad bin Abi Duat yang mengatakan Al-Quran makhluk. Sedangkan ulama salaf, ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Beliau debat dalam keadaan beliau dibelenggu pada waktu itu. Karena beliau dikriminalisasi oleh 3 pemimpin pada zaman itu karena beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Namun sekali lagi Imam Ahmad secara asal mengharamkan debat. Tapi kalau memang di situ ada kemaslahatan, di situ ada bentuk membela kebenaran dan orangnya berilmu, maka beliau pun mempraktekkannya langsung. Dan masih banyak praktek debat ulama kepada orang-orang yang memang dirasa bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat. Makanya syarat debat yang terpuji, yang pertama untuk membela kebenaran. Dan yang berdebat orang yang berilmu, bukan orang yang jahil. Ya, sekali lagi, ini di dunia maya ataupun di dunia nyata harus betul-betul orang itu berilmu. Tentunya ilmu di sini mencakup ya dia memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah salaf, dan dia juga ya bisa berdebat dengan baik. Ya, terkadang ada orang yang misalnya dia punya dalil yang kuat, tapi ketika dia tidak punya retorika yang bagus, bisa jadi dia kalah, bisa jadi dia kembali kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ulama dari kalangan sahabat pernah, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika muncul kelompok Khawarij, kalau kita istilahnya sekarang bahnya teroris,
Itu muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah siap memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan riwayat 20.000 lebih mereka mau memberontak. Kemudian Ali bin Abi Thalib sebelum menghadapi mereka, beliau mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdebat dengan kelompok Khawarij. Ya. Alhamdulillah dengan seizin dari Allah, kemudian dengan kepiawaian Abdullah bin Abbas, banyak yang tobat dari kelompok tersebut. Ini namanya debat yang terpuji. Debatnya Abdullah bin Abbas terhadap kelompok Khawarij. Karena yang pertama tadi, untuk membela kebenaran di atas ilmu. Beliau adalah ulama dari kalangan sahabat. Dan tadi, kemaslahatannya sangat banyak. Maka sekali lagi setiap muslim-muslimah wajib berhati-hati, terutama yang berkaitan dengan akidahnya. Akidah ini ya harta yang paling mahal dari seorang muslim-muslimah. Wajib dijaga dengan benar. Jangan sampai dijadikan sebagai bahan untuk perdebatan. Kecuali tadi, ada 3 syarat kalau mau debat. Ya, dengan apa? Untuk membela kebenaran dengan didasari oleh ilmu yang kokoh, yang kuat, dan juga dilihat kemaslahatannya lebih banyak daripada kerusakannya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita pindah poin yang ke-44. Bismillah. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa yusbituna khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da Rasulullah SAW bi ikhtiyari sahabati iyah. Para imam-imam ahli sunnah wal jamaah menetapkan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW dengan pilihan dari para sahabat. Ya, poin ke-44 sampai ya ke-50 dan seterusnya, ini ada kaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW. Sebelum kita masuk kepada poin-poin intinya, perlu kita sampaikan dulu apa definisi sahabat Nabi. Para ulama mengatakan as-sahabi man laqiyan Nabi SAW wa amana bihi wa mata ala dzalik. Seorang itu dikatakan sahabat Nabi kalau dia pernah berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup tentunya. Kemudian dia beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Ini 3 syarat dikatakan orang itu sebagai sahabat Nabi. Pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sebentar saja. Kemudian dia beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Ini kita sampaikan karena di luar sana ada beberapa kelompok yang ingin untuk menjatuhkan kehormatan sebagai sahabat Nabi lewat definisi. Ya, di antaranya ada yang mengatakan sahabat Nabi itu harus berjumpa, duduk bermajlis dengan Nabi setahun atau 2 tahun. Harus pernah berperang sekali atau 2 kali. Dan dari definisi ini, mereka mengeluarkan banyak para sahabat dari kategori sahabat Nabi. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata mereka Muawiyah bin Abi Sufyan bukan dari sahabat Nabi. Padahal Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan salah satu penulis Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus betul-betul waspada. Definisi sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sebentar sesaat saja. Kemudian dia beriman dengan Nabi dan meninggal di atas keimanan. Kemudian disampaikan di sini, para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kekhalifahan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW dengan pilihan dari para sahabat. Kata para ulama, pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW ini dengan ijma' para sahabat dan dengan isyarat dari Rasul atau petunjuk dari Rasul. Contoh, Rasul ketika sakit mau meninggal dunia, Rasul menyuruh Abu Bakar sebagai imam salat menggantikan beliau. Ini kata para ulama isyarat bahwasanya Rasul itu ridha Abu Bakar sebagai pengganti beliau.
Demikian pula ada kisah seorang perempuan tua datang kepada Nabi. Kemudian sang perempuan ketika mau balik pulang, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau meninggal dunia, kepada siapa aku akan mendatanginya?" Kata Rasul, "Iti Abu Bakar." Datangi Abu Bakar. Nah, ini semuanya isyarat Abu Bakar adalah khalifah pemimpin kaum muslimin setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah pernah kita sampaikan untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok Syiah Rafidhah yang sekarang punya negara Iran, mereka selalu merendahkan bahkan mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Di antara tuduhan mereka, Abu Bakar wa Umar merampas hak Ali untuk menjadi khalifah. Padahal sekali lagi, ini tidak benar sama sekali. Abu Bakar radhiyallahu anhu dipilih oleh para sahabat. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Namun inilah tuduhan dusta kepada Abu Bakar dan juga kepada Umar. Makanya manusia yang paling dibenci oleh Syiah Rafidhah, terutama di Iran sana, Abu Bakar wa Umar. Makanya ada istilah, hampir jarang, mungkin nggak pernah ditemukan nama orang Abu Bakar dan Umar di Iran sana. Ya, karena luar biasa bencinya mereka kepada Abu Bakar wa Umar. Ketika mereka sholat, kalau antum pernah umrah atau haji ketemu orang Iran, itu mereka kalau salam nggak ke kanan noreh ke kiri, namun mereka menempukkan tangan mereka ke paha mereka. Itu mereka ada doanya, Allahumma la'an sanamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala Quraisy. Yang mereka maksud Abu Bakar wa Umar. Ya, sekali lagi luar biasa kebencian mereka kepada Abu Bakar wa Umar. Bahkan di YouTube ada tokoh mereka di Timur Tengah sana ketika mendikte orang masuk agama Syiah, itu diajarkan 5 kalimat syahadat. Yang 2 ini sama. Yang ketiga atau 4 syahadat. Yang keempat mengatakan bahwasanya Fatimah dan putra-putranya adalah hujah-hujah Allah yang maksum. Yang keempat ini yang paling mengerikan. Mereka mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah fa asafinnar. Mereka mengatakan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Ini sekali lagi kebenciannya kelompok Syiah Rafidhah kepada Abu Bakar wa Umar. Makanya para ulama banyak menulis pembahasan ini untuk membantah mereka. Namun sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin yang masih loyalitas kepada orang-orang Syiah Rafidhah, padahal mereka sangat luar biasa kebencian permusuhannya kepada para sahabat Nabi SAW, bahkan kepada istri-istri Rasulullah SAW, dan itu secara tidak langsung atau bahkan secara langsung juga telah melecehkan Rasulullah SAW, karena Rasul sahabatnya para sahabat. Kalau sahabat Rasul direndahkan seperti itu, ini otomatis juga merendahkan Rasulullah SAW. Rasul mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung kepada agama teman dekatnya. Kalau orang itu dalam penyimpangan dalam urusan agama, maka teman dekatnya juga sama dengannya. Maka mencaci maki para sahabat secara tidak langsung atau bahkan secara langsung itu juga mencaci maki Rasulullah SAW. Summa khilafata Umar radhiyallahu anhu ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, kemudian kekhalifahan setelah Abu Bakar adalah kekhalifahan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata para ulama, inilah cara pemilihan yang syar'i dalam Islam yang dipraktekkan oleh para khulafa rasyidin. Kalau Abu Bakar tadi dipilih oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kalau Umar langsung dipilih oleh Abu Bakar. Kemudian nanti Abu Bakar akan memilih siapa pengganti beliau lewat musyawarah ahlul halli wal aqd. Makanya dalam Islam kata para ulama, pemilihan pemimpin yang syar'i
entah khalifah atau raja atau presiden, itu ada dua yang syar'i. Yang pertama, pemimpin yang pertama menunjuk pemimpin yang berikutnya langsung. Ya, seperti Abu Bakar langsung menunjuk Umar sebagai khalifah sepeninggal beliau. Yang pertama. Yang kedua, dengan musyawarah alul halli wal aqd. Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat Rasul yang pasti masuk surga untuk memilih siapa pengganti beliau. Sampai terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini dua cara pemilihan dalam al-Islam. Summa khilafata Utsman radhiyallahu anhu bijtimai ahli syura wa sairil muslimin alai an amri Umar. Kemudian setelah Umar bin Khattab, kekhalifahan dipegang oleh Utsman radhiyallahu anhu dengan tadi musyawarah ahlul halli wal aqd, ya, dengan perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Summa khilafata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bi bai'ati man bai'a minal badriyin. Kemudian setelah itu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan juga dengan bai'at para sahabat dari kelompok ahli Badar, Ammar bin Yasir, Sahal bin Hunayf, wa man tabi'ahuma min sa'ir sahaba ma'asabiqatihi wa fadlihi. Jadi itulah yang dinamakan dengan al-khulafa ar-rasyidun, yang mana Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin mahdiyin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Itu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian poin ke-48, wa yaqulun bi tafdhili sahaba alladzina radhiyallahu anhum liqaulihi laqad radhiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah. Kemudian para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan para sahabat adalah manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul, meskipun di antara mereka ada yang paling mulia. Wajib bagi kita meyakini manusia terbaik para nabi, para rasul. Setelah para nabi, para rasul, yang terbaik para sahabat nabi. Kemudian para sahabat nabi itu bertingkat-tingkat derajat mereka. Mereka semua manusia yang mulia. Rasul bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia generasiku, kata Rasul. Dan pujian Allah kepada para sahabat sangat banyak sekali. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Semua sahabat manusia yang paling baik setelah para nabi, para rasul. Namun yang paling baik dari para sahabat tadi, 4 khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian kalau mau dibandingkan antara kelompok al-muhajirin dan kelompok al-ansar, kata para ulama, kaum muhajirin yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena kaum muhajirin menggabungkan antara dua kebaikan. Kebaikan hijrah bersama Rasul dan kebaikan menolong Rasul SAW. Yang itu tidak didapati oleh kelompok Al-Ansar. Intinya para sahabat manusia yang paling mulia dan tidak boleh seorang pun dari mereka dicela. Ya, kenapa demikian? Karena Rasul bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Rasul juga bersabda, man sabba ashabi fa'alai la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, laknat para mereka dan semua manusia. Dan sudah kita pernah sampaikan ucapan Imam Ahmad, barang siapa yang mencaci maki satu saja dari sahabat Nabi, atau menyebut kejelekan-kejelekannya atau membencinya, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah alias Ahlul Bid'ah. Demikian pula Imam Malik lebih keras lagi. Ya, beliau mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau mentafsirkan surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Insya Allah akan ada pembahasan setelah ini. Intinya,
ucapan-ucapan tegas dan keras ulama terhadap yang mencaci maki para sahabat luar biasa banyaknya. Maka seorang muslim muslimah juga demikian. Tidak boleh memuji-muji, mentokohkan orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi. Karena mereka pahlawan Islam yang pertama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sering meringkas pembahasan ini dengan mengatakan sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat ada 5. Ini sekedar untuk lebih memudahkan dalam pemahaman kita, untuk lebih diingat. Sikap seorang muslim muslimah terhadap para sahabat Nabi ada 5. Yang pertama, mencintai semua para sahabat Nabi. Rasul SAW mengatakan ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan mencintai kaum al-ansor, yaitu para sahabat Nabi. Yang kedua, mendoakan para sahabat Nabi SAW. Allah saja mengatakan radhiyallahu anhu wa radu'an. Makanya para ulama dari hadis Sahih Bukhari, antum kalau baca Sahih Muslim dan seterusnya, kalau melewati nama sahabat didoakan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan seterusnya, mendoakan para sahabat. Yang ketiga, memuji para sahabat. Kalau Allah dan Rasulnya banyak memuji para sahabat dalam ayat, dalam hadis, maka kewajiban kita memuji para sahabat Rasulullah SAW. Yang keempat, wajib untuk kita mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Rasul mengatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula Rasul mengatakan ketika umat terpecah belah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali 1. Ketika ditanya, siapa yang selama itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma'ana ali washab. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian yang kelima, sikap muslim-muslimah terhadap para sahabat Nabi, ya, tidak mencela dan tidak membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ini 5 sikap muslim-muslimah yang bijak terhadap para sahabat Nabi. Mencintai mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, memuji mereka, tidak mengikuti jejak mereka, dan tidak mencela atau membenci seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, poin 49 di sini, qauluhu wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang pertama lagi terdahulu dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini juga dalil tadi Allah memuji mereka. Ini juga dalil kita wajib memuji para sahabat. Dan sekaligus dalil wajibnya kita mengikuti para sahabat. Ya, dalam segala bidang. Ya, contoh yang sekarang ini banyak dirayakan oleh kaum muslimin, yaitu apa? Perayaan apa? Nah, maka kita jadikan para sahabat sebagai barometer. Para sahabat Nabi, orang yang paling cinta kepada Nabi. Adakah yang lebih cinta kepada Nabi daripada para sahabat Nabi? Hah? Mereka yang berjuang, berperang bersama Nabi. Mereka yang langsung duduk bersama Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Apakah pernah mereka merayakan seperti sekarang ini? Tidak ada sama sekali. Ya, para sahabat semua, bahkan isi-isi Rasul SAW, tidak ada yang ikut merayakan. Ini sekali lagi sebagai barometer. Kalau mereka nggak merayakan, ya sudah. Ittiba kepada para sahabat Rasul SAW. Allah yang mengatakan, walladzina taba'um bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Maka kalau kita mau ridha Allah, ikuti para sahabat Nabi. Jangan menyimpang dari ajaran Nabi. Jangan ngeminteri para sahabat Nabi dalam urusan agama. Kalau urusan dunia, ya orang sekarang lebih pintar. Namun urusan agama para sahabat, dalam artian kan sekarang ilmu, teknologi dan sebagainya lebih maju dibandingkan dahulu. Artinya Rasul mengatakan antum alamu bi umri dunyakum. Urusan dunia silakan membuat inovasi.
Adapun urusan agama sudah paten. Ya, di antaranya sudah dipraktekkan, diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah juga dalam lanjutan ayat ini surat At-Taubah 100 mengatakan wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya, ini sekali lagi menunjukkan surga bisa diraih dengan kita menjadi pengikut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin ke-50, wa man asbatallahu ridahu anhu lam yakun minhu ba'da dzalika ma yujibu sakhatallah azza wa jalla. Kalau Allah sudah menetapkan keridhoannya kepada para sahabat, gak mungkin para sahabat dimurkai oleh Allah. Allah sudah patenkan dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah ridho kepada para sahabat. Ini disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ismaili tadi untuk membantah kelompok Syiah Rafidhah yang menuduh para sahabat murtad setelah Rasul meninggal dunia. Dan ini dicantumkan dalam kitab mereka. Ya, kalau di rumah saya ada bukunya mereka, judulnya Usulul Kafi, karangan Al-Kulaini. Sebagaimana umat Islam punya Sahih Bukhari, agama Syiah punya namanya kitab hadis Usulul Kafi. Dalam kitab itu dikatakan kanan nasu ahla riddah ba'da wafati Rasul SAW ila salasa. Semua manusia sepeninggal Rasul itu murtad kecuali 3 saja. Siapa setelah Rasul dari kaum muslimin? Para sahabat. Kata mereka semuanya murtad kecuali 3. Salman, Abu Dzar, dan Ammar bin Yasir. Tentunya dengan Ali, Fatimah, dan ahlu baitnya Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka vonis kafir. Ini pernyataan dari mereka. Dan tadi sudah kita sampaikan, bahkan mereka berani menvonis Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, kita wajib meyakini firman Allah. Allah ridha kepada para sahabat Rasul SAW. Ya, makanya nanti akan disampaikan bagaimana kerasnya ulama salaf kepada Syiah Rafidhah karena mereka luar biasa keji ucapannya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yujab dzalika litabi'in illa bisyartil ihsan. Dan Allah tidak akan memberikan keridhaan kepada yang setelah para sahabat kecuali yang betul-betul mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan baik. Faman kana minat tabi'in min ba'dihim lam ya'ti bil ihsan fala madkhala lahu fi dzalik. Adapun manusia setelah sahabat Nabi kalau enggak ikut ajaran Nabi, apalagi dalam bab akidah, maka mereka tidak tergolong orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-51, Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah berkata, "Wa man ghadhahu makanuhum minallah, fahuwa makhufun alaihi ma la syai'a minhu ya'nil kufra." Kata Imam Abu Bakar Ismaili, barang siapa yang tidak terima dengan kedudukan para sahabat Nabi di sisi Allah, alias mereka sangat benci, murka kepada para sahabat Nabi, maka orang itu dikhawatirkan jatuh ke dalam kekufuran yang besar. Dalilnya firman Allah surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Engkau melihat mereka para sahabat rukuk sujud, mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda mereka ada pada wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathalun fil Injil. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azara fastaghlada fastawala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sebagaimana pohon mengeluarkan tunasnya dan tunas itu menguatkan batangnya dan kokohlah dia di atas batangnya, menakjubkan orang yang menanamnya, dan Allah menjadikan orang kafir benci kepada para sahabat. Ini yang kita isyaratkan tadi. Maka dari sinilah
Imam Ibnu Katsir berkata, ya kalau antum misalnya punya terjemahan tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anu bi takfir rawafid. Dari ayat ini, ya surat Al-Fatah ayat yang terakhir, Imam Malik berdalil tentang kafirnya kelompok Syiah Rafidhah. Ya, maka sekali lagi, kelompok Syiah Rafidhah yang tadi ya punya negara Iran, mereka banyak dikafirkan oleh para ulama salaf, oleh Imam Malik, oleh Imam Ahmad, ya, oleh Imam Harab Al-Kirmani dan seterusnya. Di antara sebabnya karena mereka mengkafirkan para sahabat, membenci para sahabat. Ditambah dengan akidah-akidah kufur syirik mereka yang lain. Ya, kalau mau disebut di antaranya tadi ya, mengapa mereka dikafirkan, disesatkan oleh para ulama, mencaci maki, membenci para sahabat. Yang lebih parah lagi, mereka menuduh Al-Quran tidak murni lagi. Ya, kata tadi Al-Kulaini dalam kitabnya Ushul Kafi mengatakan kana Jibril nazal ala Rasul SAW ya bi sabati alfi ayah, bahwasanya Jibril turun kepada Nabi Muhammad itu membawa 17.000 ayat Al-Quran. Sekarang kata mereka tinggal sepertiga saja, 2/3. Ini tuduhan keji kepada kitab suci kaum muslimin. Makanya aneh kalau ada ya orang yang menganggap mereka kaum muslimin, sedangkan kitab-kitab induk mereka mengatakan Al-Quran itu sudah tidak murni lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini juga bukan tuduhan dusta kepada Syiah Rafidhah. Sekali lagi, kalau di perpustakaan rumah saya ada kitab-kitab induk mereka. Mereka jelas-jelas mengatakan Al-Quran sudah tidak murni lagi. Bahkan ada satu kitab khusus mereka, kalau judul bahasa Arabnya itu Isbat Tahrif Rabil Arbab, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, penetapan adanya perombakan dalam Al-Quranul Karim. Ya, dan masih banyak lagi statement-statement mereka yang menuduh Al-Quran sudah tidak murni lagi. Maka kalau antum misalnya lewat di potongan video YouTube atau mungkin IG atau FB, ada ya ulama tokoh Syiah Iran, ya kan jelas ya apa namanya, ciri baju mereka kan, ada imamah, kemudian ya hitam-hitam kayak gitu, kemudian baca Al-Quran. Ini pendusta ya, mereka melecehkan Al-Quran, mereka tidak beriman dengan Al-Quran yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, maka jangan percaya dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizur minar Rafidhah. Belum pernah aku melihat sekelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidhah. Apalagi mereka punya namanya akidah taqiyah, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ya, makanya jangan percaya kalau mereka mau memerangi Yahudi. Mereka ya adalah produksinya orang Yahudi. Kalau kita baca sejarah, para ulama menyebutkan Syiah Rafidhah yang mempeloporinya Abdullah bin Sabah al-Yahudi di zaman Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan, sampai terjadi tragedi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Siapa pelopornya? Dedengkoknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia yang memproduksi agama Syiah Rafidhah dengan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan sampai detik ini juga sama. Ya, mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di antara kesyirikan, kekufuran ya Syiah Rafidhah, qatalahumullah, ya mereka mengkeramatkan Al-Husain. Ya, bagaimana teriakan-teriakan mereka, ya Husain, dan seterusnya. Ya, intinya hati-hati dengan kelompok-kelompok Syiah Rafidhah yang mereka masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin, ya apalagi dengan dibantu tentunya oleh orang-orang al-Yahud juga. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian poin ke-52, wa qalu bi khilafatihim. Mereka para ulama salaf, imam-imam Ahlussunnah mengatakan tentang kekhalifahan para sahabat Rasulullah SAW, tadi Khulafa Rasyidin,
berdasarkan firman Allah surat An-Nur 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Fa khataba biqauli minkum man nazat ayah wa huwa ma'an nabi sallallahu ala dinihi. Kata-kata minkum dari kalian yaitu para sahabat Nabi sallallahu. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? La yastakhlifanna fil ardi. Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, wala yumakkinana lahum dinahum alladzi tadallahum, dan Allah kokohkan agama bagi mereka yang Allah ridhai, dan Allah ganti ketakutan mereka dengan keamanan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Dan dari ayat inilah kata para ulama, kalau kaum muslimin sekarang mau menggapai kekuasaan di atas muka bumi ini, mau menang, mau jaya, syaratnya ya'budunani. Sebagaimana Allah katakan di sini, harus mereka beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik. Ya. Namun ketika kaum muslimin masih banyak berbuat syirik, kuburan-kuburan dikeramatkan, dukun-dukun keramatkan dan seterusnya, maka tidak akan mungkin umat Islam akan jaya, tidak akan mungkin umat Islam akan menang atas orang-orang kafir. Beda dengan para sahabat. Ketika para sahabat betul-betul murni akidahnya, murni tauhidnya, Allah berikan kekhalifahan, kekuasaan seperti dalam ayat ini. Ya. Makanya kalau misalnya ada dari kelompok Hizbut Tahrir, kan mereka sering kewar-kewar khilafah, ya. Namun mereka tidak pernah memperhatikan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan kekhalifahan, kekuasaan akan Allah berikan kalau kaum muslimin kembali kepada iman dan tauhid yang sebenarnya. Tapi ketika masih banyak kesyirikan dan mereka diam dari kesyirikan, tidak mungkin Allah memberikan kekhalifahan, kekuasaan kepada kaum muslimin. Intinya, ayat ini sebagai isyarat Allah akan memberikan kekuasaan kepada para sahabat. Apa sebabnya tadi? Karena mereka betul-betul murni tauhidnya. Apalagi kalau kita lihat sejarah Rasul. 10 tahun pertama Rasul di kota Mekah, dakwanya hanya tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Agar manusia meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. Meninggalkan berhala-berhala mereka. 10 tahun Rasul tidak ada dakwah tentang sholat, puasa, zakat, tidak ada. Dakwah Rasul pertama, tauhid, tauhid, dan tauhid. Akidah, akidah, dan akidah. Sampai Allah syariatkan masalah sholat. Adanya Isra wal Mi'raj. Sampai akhir hayat beliau tetap beliau dakwah tauhid. Bahkan 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ini diantara tujuannya untuk menghalang kaum muslimin jatuh ke dalam kesyirikan. Menutup pintu kesyirikan. Yaitu kalau ada masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka Allah akan diduakan. Makanya ditutup rapat-rapat pintu tersebut. Sekali lagi dakwanya Rasul dari awal sampai mau meninggal dunia tentang tauhid. Makanya para sahabat luar biasa kuat tauhidnya dan bersih tauhidnya. Dan dari itulah Allah menurunkan kejayaan, kemuliaan, dan kekhalifahan. Apalagi kalau kita lihat sejarah Abu Bakar, sejarah Umar. Umar bin Khattab misalnya. Beliau ketika mendapati pohon yang akan dikeramatkan oleh sebagian kaum muslimin, maka beliau potong. Bukan malah dilestarikan, enggak. Dipotong biar apa? Umat enggak mengkeramatkannya. Ketika mendapati ada kuburan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka beliau pun menyembunyikannya. Agar apa? Tidak dikeramatkan. Bukan malah dijadikan apa? Tempat untuk wisata dan seterusnya. Ini sangat sekali lagi bedanya para sahabat dengan sebagian kaum muslimin. Betul-betul murni tauhidnya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir, poin ke-53,
Famakkan Allah bi Abi Bakar As-Siddiq wa Umar wa Utsman alladina wa adallahu aminin yaghzuna wa la yughzaun wa yukhifuna al-adu wa la yukhifuhumul adu. Makanya Allah mengokohkan Abu Bakar, Umar, Utsman yang Allah janjikan mereka dalam keadaan aman, mereka yang akan memerangi orang-orang kafir dan mereka tidak diperangi dan mereka menakuti orang-orang kafir, bukan mereka ditakuti oleh orang-orang kafir. Taib, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tafadhalu. Pesan Mbak yang hadir pada sore hari ini ingin menanyakan terkait materi yang saya sampaikan atau mungkin berdiskusi dapat bertanya. Belum ada? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustaz bertanya. Tadi kan dijelaskan juga terkait Syiah ya, Ustaz. Nah, Syiah, kalau dijelaskan tadi juga bahwa Syiah ini kan sangat benci kepada sahabat, terutama tadi Abu Bakar sama Umar ya, Ustaz. Nah, untuk penyebabnya mungkin asal usulnya bagaimana ya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Nah, Taib, jazakallahu khairan pertanyaannya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kelompok Syiah Rafidhah mereka sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib, bahkan menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang kita sampaikan tadi, pelopor Syiah Rafidhah namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia asalnya dari Yaman, pura-pura masuk Islam dalam keadaan nifak. Dia yang pernah memprovokasi kaum muslimin untuk mengkudeta Al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan. Sampai dikepung rumah Utsman bin Affan, sampai terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Itu ulahnya provokator namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kemudian diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika itu dia mengatakan anta huwa, engkau wahai Ali adalah dia. Maksudnya engkau adalah Allah ya Ali. Ali bin Abi Thalib pun tidak terima dengan penuhanannya. Ya, kemudian dibuat parit, dinyalakan api, anggota pengikut Abdullah bin Sabah dihukum mati, dibakar hidup-hidup di parit tersebut karena dianggap sudah murtad dari al-Islam. Namun Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini selamat dari kejaran Ali bin Abi Thalib. Ya, dari akidah inilah dia meneruskan kepada para pengikutnya pengkultusan terhadap Ali. Sampai muncul istilah Alilah wasiat Rasul. Ya, mereka punya slogan Ali adalah wasiat Rasul. Artinya Alilah yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Rasul. Maka dari situ muncul lagi kebencian kepada Abu Bakar wa Umar. Makanya mereka dinamakan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu dari bahasa Arab Rafadha yarfudu, yang menolak, yaitu menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Jadi karena apa? Berlebih-lebihan cintanya kepada Ali bin Abi Thalib sampai mereka membenci Abu Bakar wa Umar, bahkan menuduh tadi Abu Bakar wa Umar merampas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, itu kurang lebihnya. Ada yang lain? Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ingin menanyakan, ternyata kalau saya baca-baca di berita-berita itu Syiah di Indonesia ini ternyata lumayan berkembang pesat, Ustaz, dengan beberapa organisasi Muslim yang kita sendiri kalau awam nggak tahu kalau itu ternyata Syiah. Sebenarnya itu yang mereka ingin jual agar menarik Muslim
itu apa sih Ustadz? Di pikiran kami kan saat ini misalnya dia takiyah, kita nggak tahu dia ternyata Syiah, kemudian mungkin yang dikembangkan mungkin zinah mut'ahnya gitu. Ya. Saya nggak tahu. Jadi sebenarnya yang strategi mereka untuk menggait lebih banyak jamaah itu bagaimana Ustadz? Sehingga kita bisa menghindarinya. Terima Baik. kasih Ustadz. Wallahu ta'ala alam. Salah satu slogan mereka sejak dahulu kala, cinta ahlul bait. Itu yang mereka propagandakan untuk menarik umat Islam. Cinta keluarga Nabi. Meskipun yang mereka maksud hanya Ali, Fatimah, Hasan wal Husain. Ya, itu yang mereka terus keluarkan, propagandakan, cinta ahlul bait. Kemudian yang mereka jadikan ya trik untuk menggait umat kepada ajaran mereka, mereka suka istilahnya pura-pura terdolimi. Ya, bahwasanya Husain itu terbunuh, siapa yang membunuh, yaitu golongannya ya Ahlus Sunnah, intinya dari kalangan Muawiyah dan seterusnya. Ya, maka dari sini nanti akan ada perasaan ibah kepada orang-orang tersebut. Ya, nanti lama-kelamaan dicekoki ajaran-ajaran mereka yang inti-intinya tersebut. Maka sekali lagi yang paling mereka tonjolkan cinta ahlul bait dan tadi menyindir-nyindir para sahabat Rasulullah SAW yang mendolimi para ahlu baitnya Rasulullah SAW. Namun kalau sekarang ini memang lebih terang-terangan mereka dibandingkan dahulu. Ya, kenapa demikian? Karena tadi mereka sudah punya negara Irak. Di samping punya negara-negara sampingan juga yang lain. Ya, beda dengan dulu. Contoh dulu itu kitab-kitab induk mereka susah didapati. Kecuali langsung dari negara mereka atau yang dekat dengan mereka. Kalau sekarang sudah bisa di PDF dan seterusnya. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul waspada. Makanya tidak mungkin kita bisa menangkalnya kecuali dengan tadi menyampaikan akidah para ulama as-salaf. Nah, wallahu taala alam. Tafadhal. Mungkin menyambung yang tadi Ustaz. Kalau kita lihat lagi kan dari hadis juga ya Ustaz, bahwa umat Islam itu akan terbagi menjadi 73 golongan ya. Dan hanya satu golongan yang selamat ya Ustaz. Nah, mungkin untuk waspada bagi kita Ustaz. Nah, untuk 72 golongan ini masing-masing itu ada karakteristiknya dari Ustaz. Kan tadi mungkin sedikit disinggung ya Ustaz, tapi kan masih ada golongan-golongan yang lain dan kita belum tentu semuanya paham gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, sebetulnya pertanyaan itu sebagaimana pertanyaan para sahabat. Nggak tanya yang 72, tanya yang satu dulu. Ya, kalau 72 yang ditanyakan sampai tahun depan selesai ini. Ya, tapi tidak apa-apa kita jawab. Tadi yang paling penting sebetulnya tadi. Ya, para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang selamat? Kata Rasul, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Terutama dalam bidang akidah. Ya, apalagi sekali lagi di negeri kita ini sudah kita sering sampaikan, negara kita ini bukan tumbuh subur tanamannya, pohonnya, bahkan juga tumbuh subur aliran sesatnya. Beberapa hari yang lalu, lewat di YouTube itu atau potongan video itu, ada kata-kata, antum insya Allah bisa menilai bagaimana ya kesesatan bahkan kekufuran ucapan ini. Ada kata-kata dari mereka, ada komunitas mengatakan dengan ustadznya mengatakan Allah itu hanya nama, wujudnya adalah Muhammad. Paham? Apa yang antum pahami dari situ? Hah? Nah, wahdatul wujud, kalau istilah para ulama, wahdatul wujud al-hululiyah, Allah bersatu dengan, nah, bisa ateis, naudzubillah min dzalik. Itu di negara kita banyak masih yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslimah yang pertama harus cari tadi ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah akidah. Pelajari. Kita nggak bisa menjamin diri kita tetap seperti ini. Ya, ada yang bisa murtad, ada yang bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi tidak bisa menjamin diri kita pasti seperti ini. Ya, artinya yang tegak di atas kebenaran. Namanya hati bisa berubah-ubah. Adapun yang 72, ringkasnya, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, pernah berkata,
aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4. Syiah Rafidah, tadi yang sudah kita syaratkan, wal khawarid, mbahnya teroris ini. Kemudian yang ketiga, al-murji'ah, yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Nggak beramal pun nggak apa-apa. Ya, kalau istilah orang kita, yang penting iling. Ya, itu agamanya murji'ah. Sampai sekarang masih ada. Ya, orang-orang apa? Islam kejawen yang mengatakan apa yang penting Islam itu apa? Ingat Allah. Ya, nggak perlu sholat, nggak perlu puasa. Yang penting hatinya baik. Naudzubillah min. Ini kelompok murji'ah. Yang keempat, kelompok Al-Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan hambanya. Ini nenek moyang yang 4. Adapun cucu cicitnya buahnya. Ini nggak bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Dan alhamdulillah kita dalam beberapa kajian ya menyinggung beberapa kelompok-kelompok tersebut. Seperti Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini banyak sektenya. Ya makanya kata sebagian ulama 72 itu sebenarnya bukan pembatasan. Itu cucu cicitnya masih banyak lagi. Syiah Rafidah, sekte-sektenya masih banyak lagi. Ya, kelompok Khawarij, sekte-sektenya masih banyak lagi. Ya, cuma tadi secara global nenek moyang mereka ada 4 ini. Wallahu taala alam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, kalau nggak ada silakan ditutup. Ustaz, teman-teman, atas paparan kajian yang sangat menarik. Mengingat waktu yang sudah mendekati pukul 5 mendekati sholat maghrib, maka dapat kita cukupkan pengajian pada sore hari ini. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.